Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Special ID. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi handal yang bernama Dragon. Dia melakukan tugasnya untuk menyamar menjadi seorang gangster triad selama bertahun-tahun. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di sebuah lokasi, beberapa bos gangster terlihat sedang bermain mahjong. Dan salah satunya adalah Zilong yang diperankan aktor Donnie Yen. 3 anak buah Zilong dipukuli karena dituduh telah membuat keributan di lokasi kekuasaan Bow. Jika anak buahnya ingin selamat, Zilong harus memenangkan permainan ini. Di sisi lain, Zilong melihat jam karena menunggu bantuan temannya yang tak kunjung tiba akibat terjebak kemacetan. Mereka tahu Zilong mempunyai bos besar yang bernama Chang Mao Xiong. Tak diduga, Zilong berhasil mengalahkan mereka dan itu artinya ketiga anak buahnya yang disandera harus dibebaskan. Namun, mereka tidak membiarkan Zilong pergi sebelum berhasil mengalahkan Bow. Dalam pertarungan ini, mereka saling melancarkan serangan. Zilong sempat mengunci tangan Bow, namun dia berhasil bangkit kembali. Kali ini, Zilong menggunakan jurus ngesot untuk menandingi Bow. Dengan jurus kaki besi, Bow melancarkan serangan hingga merusak seluruh meja di ruangan ini. Bow lemas tidak berdaya setelah Zilong mencekik lehernya. Kelompok gangster ini mencoba menyerang Zilong, namun beruntung dia berhasil meloloskan diri. Sesampainya di sebuah gang, Zilong menemukan 3 anak buahnya pingsan tidak berdaya. Beberapa saat kemudian, teman polisi Zilong yang bernama Kapten Zhang datang. Zilong memintanya untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit. Terungkap, Zilong ternyata adalah seorang polisi aktif yang sedang menyamar menjadi seorang gangster untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan. Scene berpindah ke seorang emak-emak yang sedang dikerumuni para pria. Ternyata mereka memberi kejutan di hari ulang tahun ibunya Zilong. Selama Zilong melakukan penyamaran, beberapa polisi ditugaskan untuk melindungi ibunya ini. Di sebuah hutan, 2 kelompok gangster melakukan transaksi. Pria berbaju putih yang bernama Kun memberikan dokumen penting, sedangkan si Terry malah memberikan kertas yang seharusnya 1 koper uang. Sontak, Terry langsung dipukuli oleh mereka. Sunny kemudian turun untuk membantunya. Dengan kejam, Sunny membunuh kelompok gangster ini. Untuk menghilangkan jejaknya, jenazah mereka semua dikubur di hutan ini. Zilong datang ke salon untuk menemui bos besarnya yang bernama Chang Xiong. Tak diduga, ibunya dijadikan ancaman karena kasus perkelahian Zilong dengan kelompok gangster lain. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua.
Beruntung, Chang tidak mengetahui bahwa Zilong adalah seorang polisi. Di keesokan paginya, mereka kembali bertemu. Chang mengaku bertemu dengan seseorang yang bernama Sunny di Amerika. Setelah itu, Kun menghilang dan dia yakin Sunny telah mencuri barang miliknya. Yang menjadi persoalan, Sunny adalah mantan anak buah Zilong. 6 tahun yang lalu, Zilong secara tidak sengaja melihat Sunny sedang berkelahi dengan 3 preman. Zilong kemudian membantu dan merekrut Sunny menjadi anak buahnya. Khawatir dengan keselamatan ibunya, Zilong meminta kepada Kapten Zhang untuk mengakhiri penyamaran. Chang kini telah curiga dan dia khawatir dengan keselamatan ibunya. Zhang menjanjikan kehidupan normalnya akan dikembalikan dan bertugas secara resmi menjadi polisi jika kasus ini terbongkar. Mereka mempunyai tersangka bernama Luo Ziwei alias Sunny yang diduga melakukan pembunuhan terhadap anak buah Kun karena kejahatan penggelapan dokumen rahasia. Seorang polwan cantik bernama Fang Jing ditugaskan untuk membantu Zilong. Zilong yang iseng mencoba menggoda Fang. Saat dia memberikan daftar tersangka, Zilong malah sibuk melihat koleksi foto pribadinya. Mereka menempati sebuah apartemen yang digunakan sebagai markas tersembunyi. Tak lama kemudian, atasan Fang yang bernama Kapten Lei datang. Selain melakukan pembunuhan, Sunny diduga telah memeras jutawan di Hong Kong. Kini, Zilong ditugaskan untuk mencari bukti kejahatannya. Terungkap, selama 8 tahun menjadi polisi dan selama itu pula Zilong melakukan penyamaran. Zilong datang ke sebuah restoran. Dari kejauhan, Fang mengawasi keadaan di luar. Tak lama kemudian, kelompok gangster pimpinan Cheng dan Sunny yang kini menjadi seorang bos gangster datang. Zilong mencoba kemampuan bertarung dari Sunny. Sunny sudah menduga Zilong ditugaskan oleh Chang untuk menanggapi tuduhan tentang barang yang dia curi. Sunny tidak mau mengaku sekaligus menolak tuduhan tersebut. Ketika Zilong memilih untuk pergi, mereka menguji kesabaran Zilong dengan menantangnya minum air cabai rawit merah dicampur dengan 2 botol miras oplosan. Saat Zilong hendak pergi ke toilet, tiba-tiba seorang penembak jitu menembak Cheng hingga tewas. Fang melihat lokasi tersangka, bahkan melihat pelaku yang langsung pergi kabur. Sialnya, Sunny menuduh Zilong yang merencanakan serangan ini. Alhasil, Zilong seorang diri melawan puluhan anak buah Sunny. Sedangkan Fang mengejar tersangka si penembak. Zilong menampilkan pertunjukan seni bela diri yang begitu epik untuk melumpuhkan mereka. Namun karena jumlah mereka yang begitu banyak, Zilong memilih melarikan diri. Sialnya, mereka kembali mengepung. Saat itulah Fang muncul tanpa membuka identitas Zilong untuk menangkap mereka semua. Meskipun Sunny berhasil ditangkap, namun tidak cukup bukti yang diperoleh kepolisian. Masalah bertambah pelik karena munculnya tersangka lain yang melakukan pembunuhan. Di sini terjadi perdebatan kembali antara Zilong dan Fang. Penembak jitu ini berniat membunuh Sunny untuk membalas dendam kematian Kun. Di atap gedung, Zilong melatih tembakannya. Muncul Fang yang ternyata ahli dalam menembak sasaran. Bahkan mereka sempat beradu kemampuan bertarung. Zilong dan Sunny menemui Chang di kapal pesiar pribadinya. Dia sudah mendapat identitas pelaku penembakan yang bernama Dao Feng. Dan tugas Zilong untuk mencari otak pelaku yang menugaskan penembak jitu itu. Dan faktanya adalah Dao Feng sengaja diperintah Chang untuk membunuh Sunny. Chang kemudian dengan sengaja memberitahu lokasi Dao Feng. Zilong meneruskan informasi itu kepada Fang.
Dia dan timnya langsung bergerak untuk meringkus tersangka. 一组，那边。那边是。Zilong berusaha untuk mengingatkan lokasi keberadaan Dao Feng. 喂，给我等啊！ Di sebuah gudang, Dao Feng berhasil mencekik leher Zilong hingga dia kesulitan untuk bernafas. Dia meminta Fang untuk segera menembaknya. Dao Feng akhirnya tewas dengan peluru panas dari pistol milik Fang. Di saat malam harinya, Fang menangis histeris. Meskipun dia berhasil membunuh seorang tersangka yang sangat membahayakan, namun dia merasakan trauma karena untuk pertama kalinya dia membunuh orang. Zilong mengembalikan kepercayaan diri Fang dengan sebuah pelukan hangat. Sunny menawarkan kesepakatan kerjasama kepada Zilong yang berkaitan dengan jutaan pesan rahasia yang berbahaya jika itu diungkapkan kepada publik. Dan inilah bisnis yang dilakoni Sunny untuk meraup jutaan dolar. Ini kesempatan yang baik bagi Zilong untuk mendapatkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Sunny. Dan kini hubungan asmara antara Zilong dan Fang mulai terbentuk. Esok hari, ketika Zilong dan tim akan menyerbu markas Sunny, tak diduga mereka melihat rekaman anak buah Zilong saat berada di rumah sakit. Dia mengatakan Zilong seorang polisi yang sedang menyamar. Dan ini artinya 8 tahun pengorbanan Zilong menjadi seorang gangster terbongkar sudah. Di atas sebuah kapal, Sunny membunuh anak buahnya sendiri. Terry menyaksikan sendiri dan memegang bukti kejahatannya. Dia meminta bantuan Zilong untuk melindunginya dan bukti itu akan dia serahkan. Fang menemukan Chang sedang berada di sebuah toilet. Terungkap saat dia tahu Zilong adalah seorang polisi, dia memanfaatkan Sunny untuk bergabung dan membunuh Zilong. Kesal dengan bos gangster ini, Fang melancarkan tendangan persis di belutnya. Beruntung, Kapten Zhang dan tim datang untuk meringkusnya. Ditangkap dengan berbagai kejahatan termasuk menyerang polisi. 係我哋今日玩嘅，你吹咩？ Sementara itu, Zilong baru menyadari jika penyamarannya terbongkar, maka ibunya akan dijadikan sasaran. Benar saja, Sunny sudah menyekap ibu Zilong. Dengan kejam, Sunny memukulinya hingga tidak berdaya. Zilong yang datang terlambat langsung menggendong ibunya ke rumah sakit. Beruntung, nyawanya masih bisa terselamatkan. Dan kini, Kapten Zhang dan Fang tidak bisa menghalangi Zilong untuk membalas dendam perbuatan Sunny kepada ibunya. Sementara itu, Terry yang akan kabur dicegat oleh Sunny. Terciduk, dia membawa banyak uang yang diklaim miliknya. Sunny dibuat geram dan hampir membunuh Terry. 你每次都不信任我，你是在玩我是吧？要我死就死！你个畜生！ Tiba-tiba, Zilong datang dan balik mengejar Sunny yang langsung kabur membawa mobilnya. Di saat yang sama, Fang berlari saat melihat mobil target. Polwan cantik ini nekat melakukan lompatan untuk meringkus Sunny. Aksi paling berbahaya yang dilakukan Fang hingga bergelantungan di atas mobil dengan kecepatan tinggi. Berhasil masuk ke dalam mobil, Fang berusaha melumpuhkan Sunny. Namun tak semudah itu, Sunny terus melakukan perlawanan. Di sisi lain, Zilong berusaha menghentikan mobil penjahat ini. Sialnya, Fang terlempar keluar dari mobil. Kesempatan satu-satunya kini berada di tangan Zilong. Satu sama lain saling menabrakkan mobilnya hingga mereka terjebak di sebuah jembatan yang belum kelar dibangun. Zilong berhasil memutar balik kendaraannya hingga mobil Sunny terjatuh dan meledak.
Namun ternyata dia berhasil selamat dan berada di kolong mobil Zilong. Sunny hampir menyerang Zilong dari belakang. Bos gangster dan mantan anak buahnya ini terlibat pertarungan yang sangat epik. Tak sampai di situ, mereka menampilkan gaya pertarungan MMA dengan mengunci lawannya agar tidak bisa berkutik. Namun dia meraih sebuah besi hingga Zilong kembali kewalahan. Saat itulah dia kembali membuat gerakan untuk mengunci leher dan tangan Sunny hingga lemas tidak berdaya. Beberapa pukulan melayang di bagian benget dan perutnya yang membuat si Sunny meringkih kesakitan. Sunny akhirnya menyerah. Fang dan tim kepolisian datang untuk meringkusnya. Di akhir film, Kapten Zhang gagal mengembalikan Zilong menjadi petugas polisi yang resmi. Padahal Fang datang memberi kejutan untuknya. Zilong senang, akhirnya dia bisa berdinas secara resmi. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Special ID ini? FYI, selama 6 bulan mempersiapkan film ini, Doni nyaris bekerja tanpa kenal waktu. Rata-rata dia hanya tidur 3 jam sehari, yang menyebabkan berat badannya langsung turun drastis. Dan pada awalnya, pemeran antagonis film ini dipercayakan pada Vincent Zhao. Namun ketika syuting akan dilakukan, tiba-tiba Vincent meminta perubahan skenario berkenaan dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Dia ingin digambarkan memiliki kemampuan yang melebihi Donnie Yen. Tentu saja permintaannya ditolak, sehingga akhirnya Zhao memilih untuk hengkang dari proyek film tersebut. Sebagai pengganti, dipilihlah Andy On dan Colin Chow untuk memerani karakter antagonis di film tersebut. Namun yang terpenting dalam menonton film ini adalah tentu saja Popeye Surukutu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.